Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Penipu dengan modus baru dalam mengirimkan uang ditangkap polisi. Ratusan calon jamaah haji asal Dharmasraya akan diberangkatkan ke Tanah Suci tahun ini. Murid Sekolah Dasar Negeri 045 Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, belajar di atas genangan karena atap sekolah mereka hancur dan tak pernah diperbaiki. Hendra, tersangka penipuan ini kembali menjalani pemeriksaan di Mapolres Pariaman. Pemuda tanggung ini ditangkap warga dan diserahkan ke polisi saat mencoba kabur usai transaksi uang berhasil dilakukan. Padahal uang belum diserahkan kepada agen pengiriman uang. Hal itu dilakukan warga Sungai Garinggiang ini karena kecanduan main judi daring. Modus yang dilakukan Hendra memang tergolong baru. Dia mendatangi agen pengiriman uang dengan maksud mengirim uang ke agen judi daring. Agen pengiriman uang langsung memproses permintaan tersangka, meski uang belum diserahkan. Ketika proses transaksi sukses, tersangka berpura-pura mengambil uang di jok sepeda motornya. Namun itu hanya akal-akalan pengangguran ini saja. Sesampai di motor, tersangka langsung kabur. Perbuatan ini sudah dilakukan selama 6 kali dan berhasil. Namun ketika hendak mengulangi perbuatannya yang ke-7 kali, bapak satu anak ini berhasil dibekuk warga dan agen pengiriman uang. Total kerugian yang dialami oleh korbannya mencapai 8 juta rupiah. Tersangka sudah beraksi di 3 kecamatan, yaitu di Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Sungai Geringging, dan Kecamatan Batanggasan. Caranya minta transfer ke orang itu, Pak. Terus? Bang, transfer uang, Bang. Ya, silakan. Kemana, Bang? Ke BRI, Bang. Untuk apa melakukan penipuan? Untuk judi online, Bang. Apa jenisnya? Slot Garuda. Slot Garuda? Iya. Udah berapa banyak yang ditipu? Udah 7 orang. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebuah sepeda motor, telepon genggam, dan lembaran kertas bukti pengiriman uang. Dan pelaku ini pura-pura dengan alasan mengambil uang di motor, namun langsung melarikan diri. Pelaku ini dengan tujuan untuk mengisi depositnya di judi online yang dilakoni oleh pelaku ini yang sudah kecanduan lebih kurang 2 bulan ini kecanduan judi online ini. Modus yang dilakukan Hendra harus menjadi perhatian serius bagi warga yang menerima jasa pengiriman uang. Jika hendak melakukan transaksi, maka penerima jasa harus menerima uangnya sebelum transaksi dilakukan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Tahun ini, Dharmasraya akan memberangkatkan 151 warganya ke Tanah Suci. Jumlah ini sesuai dengan kuota yang ditetapkan Kementerian Agama yang diselaraskan dengan kuota jamaah haji yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Sebelum berangkat, para calon jemaah haji ini memperoleh bimbingan dari petugas haji kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat. Dalam bimbingan tersebut, calon jemaah haji dijelaskan bagaimana rukun dan tata cara menjalankan ibadah haji di Arab Saudi nanti, serta semua hal teknis yang menyangkut pada pelaksanaan ibadah. Rencananya, jemaah haji asal Dharmasraya ini akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada bulan Juni mendatang. Mereka akan tergabung dalam kelompok terbang 5 di embarkasi Haji Padang. Rencana keberangkatan ke Tanah Suci disambut jemaah dengan antusias. Pasalnya, harapan mereka menunaikan ibadah telah tertunda selama 2 musim akibat pandemi COVID-19. Tak hanya itu,
Ratusan jemaah haji asal Dharmasraya ini juga telah mendaftar 10 tahun lalu dan baru berkesempatan untuk diberangkatkan pada tahun ini. Jumlah dari Kabupaten Dharmasraya diperkirakan 158 orang untuk menunaikan ibadah haji pada saat ini. Sangat bersyukur atas atensi dari calon jamaah yang akan berangkat pada tahun ini, karena jamaah haji nampaknya mengikuti peraturan-peraturan dengan baik, dengan melakukan vaksinasi, dengan melakukan manasik haji, berbagai persyaratan administrasi seperti paspor. Alhamdulillah kami bersyukur sekali setelah 2 tahun tertunda akhirnya kami bisa berangkat tahun ini. Saya mengucapkan banyak kepada pemerintah Indonesia karena ini pertama kali haji itu makannya full. Jadi selama haji full, tidak ada lagi hari-hari terakhir kita harus masak sendiri. Pertama, yang kedua juga kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia karena pemondokan haji yang sekarang itu lebih dekat. Dari data kantor Kementerian Agama Sumatera Barat, tahun ini Sumbar mendapat kuota memberangkatkan 2.093 calon jemaah haji. Kloter pertama akan mulai diberangkatkan awal minggu depan. Dan alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang paling banyak diberikan kuota oleh pemerintah Saudi. Sementara Indonesia sendiri mendapatkan jatah kuota itu dari pemerintah Saudi sebanyak 100.000 ditambah dengan 63. Dari kuota itu Sumatera Barat mendapatkan kuota sebanyak 2.093 orang. Sebelumnya, selama 2 tahun terakhir, Arab Saudi menutup negaranya untuk warga asing yang menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Namun, seiring pandemi COVID-19 yang telah mereda, tahun ini ibadah haji yang akan diikuti jutaan umat Islam dari penjuru dunia akan kembali digelar. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Nasib pelajar Sekolah Dasar Negeri 04, Kecamatan 5, Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman sangat memprihatinkan. Jika memasuki musim penghujan, mereka tak bisa belajar dengan maksimal di sekolah mereka, seperti yang terlihat pada Senin pagi. Sebelum belajar, mereka harus gotong royong mengeluarkan genangan air yang ada di ruang kelas mereka. Genangan air ini terjadi karena daerah 4-5 Koto Timur diguyur hujan deras. Akibatnya, air menggenangi ruang kelas karena atapnya tak berfungsi dengan baik. Karena lantai ruangan belajar dipenuhi air, maka buku-buku yang disimpan di kelas itu juga terkena dampak, basah dan tak bisa digunakan. Tak hanya itu, beberapa orang murid juga kerap terpeleset di ruang kelas akibat lantai yang licin karena basah. Untuk mengantisipasinya, kepala sekolah hanya memasang terpal plastik untuk menahan guyuran hujan. Namun terpal ini tak bertahan lama. Tak cukup sebulan, beberapa bagian terpal telah robek dan bolong-bolong. Selain ruang kelas yang tidak nyaman, perabotan yang digunakan murid untuk belajar juga tak memadai. Akibatnya, saat belajar, murid menggunakan perabotan seadanya dan mereka harus berbagi kursi dengan murid lainnya. Saat hari hujan, kelas basah, sepatu basah dan celana tas. Dan ada pun teman yang terjatuh ke lantai. Haikal. Kalau hari panas gimana? Panas, kami sangat kehangatan. Dan panasnya pun sangat panas. Ajaran anak otomatis dia membersihkan kelasnya dulu, membersihkan air yang tergenang dulu, baru dia belajar. Ya dalam kondisi itu belajar, kalau duduk kursi kadang-kadang kursinya kan kurang cukup tuh, ada 1 berdua kadang-kadang diambil loh kursi guru, ya dipinjamkan ke anak. Pihak sekolah telah berulang kali melaporkan kondisi sekolah tersebut ke Dinas Pendidikan Padang Pariaman. Namun hingga saat ini belum ada informasi dari dinas terkait tentang rencana renovasi bangunan sekolah tersebut. Eki Rafki melaporkan dari Kabupaten Padang Pariaman.